Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami hormati. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberikan nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi Qur'ani. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulas seorang pelajar SMA di Jawa Tengah yang menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang semakin jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Akhlak Qur'ani dan Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dedikasi moral, adalah judul Syarihil Quran yang akan kami sampaikan sebagai rujukan Al-Quran Surah Sad ayat 29 berikut ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari
nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang yang berfikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Asy-Syuyuti dalam tafsir Al-Jalalaini menjelaskan bahwa kata lihat baru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak akan bisa menghentikan lajunya internet booming. Maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang yang menerpa, tak akan dapat menumbang pohon yang memiliki akan menguncang ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 29 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ku petik istighfar dari dalam tahajudku.
kami hormati, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, pertama, kasus narkoba. lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022, adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat reserse narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba. Mana tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba, mau dibawa kepada bangsa kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju dan berperang melawan narkoba. Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai dari bulan Januari hingga November 2022. Hadirin, kami ulangi sekali lagi. 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelarkan profesor. Namun sayang di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina, salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno ingin hidup aman, mereka membangun tembok Cina yang besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tak dapat ditembus musuh. Namun hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu berhasil ditembus musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Lantas timbullah pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menghindari generasi kita dari kehancuran moral? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 berikut lantunannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik bagi manusia. Beliau mengajarkan akhlak mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta. Antara lain, pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. Kita acung jempol program Kemenak Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat Indonesia aktif mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika Al-Quran sudah jadi tuntunan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang baik. Kalau ia pejabat yang akan amanah dan bermanfaat, kalau ia pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Kalau ia birokrat, ia tak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, dia tidak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Sebagai kesimpulan, pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga melati mekar di taman, harum baunya dan menawan. Mendidik generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Cukup sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.